Buat kalian yang bentar lagi mau ujian, please banget tonton video ini. Karena aku bakal kasih tips belajar buat ujian berdasarkan pengalaman aku sendiri, yang akhirnya bisa dapat ranking 1 di kelas, bahkan tanpa harus ngabisin waktu belajar berjam-jam. Kita mulai dari trik yang pertama dulu ya, yaitu memahami pola guru. Tiap mata pelajaran, tipe guru ngasih soal itu beda-beda. Ada yang ngambil soal dari buku paket, ada juga yang niat bikin soal sendiri, dan macam-macam deh pokoknya. Jadi, nggak semua mapel harus kalian kasih effort yang sama besar. Contohnya nih, guru matematika aku sering banget ngasih kisi-kisi tersirat lewat contoh soal yang beliau bahas di kelas. Orang-orang nganggep itu cuma latihan biasa. Padahal pas ujian, ternyata contoh soal yang beliau bahas kemarin adalah soal ulangan aslinya. Kalau kalian udah paham pola guru tadi, cara belajar kedua aku adalah dengan fokus ke soal yang paling sering keluar aja. Jangan coba menghafal semuanya. Itu capek, dan biasanya malah bikin panik pas ujian. Di ujian tuh biasanya ada pola materi yang sering muncul terus. Jadi daripada belajar 100 topik tapi nggak ada yang nempel, mending kuasain beberapa topik yang peluang keluarnya paling besar. Ini jauh lebih hemat waktu, dan hasilnya biasanya lebih bagus. Kalau kalian udah bisa memilah yang mana topik yang perlu kalian pelajari dan mana yang enggak, cara ketiga aku adalah dengan merangkum materi. Dan ya, aku tahu, merangkum itu kelihatannya kayak buang-buang waktu. Tapi sebenarnya justru itu yang bikin belajar jadi lebih cepat, karena dengan ngerangkum, kalian bisa memadatkan materi yang awalnya seabrek di buku paket, jadi cuma beberapa lembar catatan inti. Tapi kesalahan banyak orang pas merangkum adalah mereka cuma memperpendek bacaan. Padahal inti ngerangkum itu bukan bikin tulisan lebih pendek, tapi bikin materi lebih gampang dipahami. Kalau ada penjelasan di buku yang ribet, belibet, dan bikin kalian bingung, coba ubah jadi bahasa kalian sendiri. Misalnya di buku paket tertulis, fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan zat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, di rangkuman aku, itu cukup jadi. Fotosintesis sama dengan cara tumbuhan bikin makanan dari sinar matahari. Simple, singkat, tapi kalian paham maksudnya. Karena otak itu lebih gampang ingat penjelasan yang bahasa manusia dibanding bahasa buku paket yang terlalu formal. Kalau kalian sudah nyobain 3 hal tadi, kalian bisa ngetes apakah kalian sudah menguasai materinya atau belum dengan Feynman teknik, yaitu teknik di mana kalian nyoba jelasin ulang materi itu seolah-olah kalian lagi ngajarin orang lain. Bisa ke teman, ke adik, atau bahkan ngomong sendiri. Kalau kalian masih bingung pas ngejelasin, berarti tandanya kalian belum benar-benar paham. Tapi kalau kalian bisa jelasin dengan simple, tanpa lihat catatan terus-terusan, berarti materi itu udah masuk ke otak kalian. Tes pakai soal. Langkah terakhir, jangan cuma baca dan ngerti teori. Kalian harus coba ngerjain soal. Bisa dari latihan di buku paket soal ulangan tahun lalu, atau bahkan minta dibikinin soal sama ChatGPT. Kalau kalian punya tips lain buat belajar sebelum ujian, bisa banget kasih tahu di kolom komentar. Karena kalau aku ada waktu kosong, komentarnya bakal aku bales. Dan mungkin segitu dulu untuk pembahasan di video kali ini. See you on next video guys. Mwah!